Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fajar, NIM J1B0231135. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal evaluasi kesalahan cabai rawit pada jurnal Agripo Komunitas Padi yang berada di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Langsung saja dengan ringkasan penelitiannya, yaitu cabai rawit merupakan komoditas hortikultura unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan yang besar di Indonesia. Kabupaten Lombok Barat, khususnya Kecamatan Kediri, merupakan salah satu sentra produksi cabai rawit di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produksinya. Berdasarkan jenis evaluasi kesalahan EKL Kementan 2016. Berdasarkan jenis evaluasi kesalahan EKL Kementan tahun 2016, penentuan kesesuaian lahan untuk budidaya cabai dilakukan berdasarkan karakteristik biofisik lahan seperti suhu, curah hujan, drainase, tekstur tanah, berapa efektif tanah, pH tanah, penggunaan lereng, dan tingkat erosi. Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang signifikan terhadap produksi cabai rawit di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat adalah luas lahan garapan dan jumlah tanggungan keluarga. Sedangkan pengalaman petani, tenaga kerja, penggunaan benih, dan pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian lebih fokus pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan input produksi yang mempengaruhi hasil usaha tani. Sedangkan juknis EKL 2016 menitik beratkan pada kualitas dan karakteristik lahan sebagai dasar penentuan tingkat kesesuaian lahan. Oleh karena itu, meskipun luas lahan terbukti meningkatkan produksi cabai rawit, faktor tersebut termasuk dalam parameter evaluasi kesesuaian lahan. Analisis kesesuaian lahan, yaitu yang pertama yang di temperatur. Temperatur merupakan faktor penting dalam kesesuaian lahan karena memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Analisis dilakukan dengan membandingkan suhu rata-rata wilayah dengan kebutuhan suhu optimum tanaman. Semakin mendekati suhu optimum, semakin tinggi tingkat kesesuaiannya. Yang kedua itu curah hujan. Curah hujan merupakan faktor iklim yang mempengaruhi ketersediaan air bagi tanaman. Analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan membandingkan jumlah curah hujan tahunan di wilayah penelitian dengan kebutuhan air tanaman. Semakin sesuai curah hujan dengan kebutuhan tanaman, semakin tinggi tingkat kesesuaian lahannya. Yang ketiga itu yaitu jenis tanah. Jenis tanah merupakan faktor penting dalam kesesuaian lahan karena mempengaruhi ketersediaan unsur hara, kemampuan menahan air, dan perkembangan akar tanaman. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan karakteristik jenis tanah di wilayah penelitian dengan mencatat tumbuh tanaman. Semakin sesuai jenis tanah dengan kebutuhan tanaman, semakin tinggi tingkat kesesuaiannya, yang diklasifikasikan menjadi S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, dan N tidak sesuai. Dan keempat itu kelerengan, merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat erosi, pengolahan lahan, dan pertumbuhan tanaman. Analisis kesesuaian lahan ini dilakukan dengan membandingkan tingkat kemiringan lereng di wilayah penelitian dengan persyaratan tumbuh tanaman. Semakin landai suatu lahan, umumnya semakin tinggi tingkat kesesuaian tingkat kesesuaiannya untuk budidaya. Yang kelima itu drainase. Drainase merupakan kemampuan tanah dalam mengalirkan dan membuang kelebihan air. Analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan nilai kondisi drainase tanah terhadap kebutuhan tanaman. Drainase yang baik mendukung pertumbuhan akar dan penyerapan unsur hara, sedangkan drainase yang buruk dapat menyebabkan genangan dan menghambat pertumbuhan tanaman. Yang keenam itu bahaya banjir. Bahaya banjir merupakan yang mempengaruhi kelayakan lahan untuk budidaya karena dapat menyebabkan kerusakan tanaman, penurunan produktivitas, dan degradasi lahan. Analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan menilai frekuensi dan tingkat kerawanan banjir pada suatu wilayah. Semakin rendah risiko banjir. Faktor pembatas.
merupakan karakteristik lahan yang membatasi pertumbuhan dan produktivitas tanaman sehingga memengaruhi tingkat kesuaian lahan. Dalam evaluasi kesuaian lahan, faktor pembatas ditentukan berdasarkan parameter yang memiliki kelas kesuaian rendah seperti temperatur, curah hujan, jenis tanah, kelayangan, daya dan bahaya banjir. Semakin besar pengaruh faktor batas tersebut, semakin rendah kelas sesuai lahan yang dihasilkan. Oleh karena itu, identifikasi faktor batas penting dilakukan untuk menentukan upaya pengelolaan dan perbaikan lahan agar sesuai dengan kebutuhan tanaman yang dibudidayakan. Kelebihan penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor utama yang membatasi kesuaian lahan. Yang kedua, membantu menentukan prioritas perbaikan dan pengelolaan. Yang ketiga, memudahkan pemilihan komoditas yang sesuai dengan kondisi lahan. Yang keempat, menjadi dasar dalam perencanaan penggunaan lahan yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima itu dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi pengembangan lahan pertanian. Kekurangan penelitian ini yaitu yang berfokus pada faktor nilai rendah sehingga potensi faktor lain kurang diperhatikan. Yang kedua itu, hasil analisis sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data. Jika itu tidak semua faktor membatas dapat diperbaiki melalui tindakan pengelolaan. Yang keempat itu kurang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan teknologi dalam pemanfaatan lahan. Yang keenam begitu dapat menghasilkan penilaian yang kurang akurat apabila data atau metode yang digunakan tidak sesuai. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor dari atas luas lahan garapan, lama pengalaman bertani, jumlah tenaga kerja, jumlah tanggungan keluarga, jumlah benih, dan jumlah pupuk secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi cabai rawit di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Namun secara parsial, hanya luas lahan garapan dan jumlah tanggungan keluarga yang berpengaruh signifikan terhadap produksi cabai rawit, sedangkan pengalaman petani, tenaga kerja, benih, dan pupuk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, peningkatan produksi cabai rawit dapat dilakukan dengan mengoptimalkan faktor-faktor yang terbukti berpengaruh signifikan, terutama luas lahan garapan dan dukungan tenaga kerja keluarga. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.